Pemilu tahun 2024 akan menjadi pemilu yang bersejarah dalam dinamika politik di Indonesia, karena baru kali ini semua pemilu digabungkan dalam satu tahun, baik itu pemilihan presiden, pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Tentu saja ini kompleksitas, tentu saja ini permasalahan yang akan dihadapi oleh partai politik, oleh para capres, oleh para calon legislatif, oleh para calon kepala daerah, bahkan juga problem permasalahan yang akan dihadapi oleh penyelenggara pemilu termasuk masyarakat. Dan tentu potensi konflik itu terjadi. Karena itu ini harus diantisipasi. Pemilu tahun 2024 ini adalah berbeda. Ada hal yang baru, karena itu setiap kandidat termasuk tim ses maupun relawan perlu melakukan strategi atau cara-cara yang baru sehingga bisa meraih kemenangan. Karena ini ada hal yang baru, dan jika tetap bertahan dengan cara-cara yang lama, maka sudah tentu akan mengalami kekalahan. Lebih lanjut, saya mau katakan bahwa data dan pengalaman menunjukkan bahwa politik tidak selamanya menghasilkan kemenangan. Coba kita buka data Pileg tahun 2019. Ternyata petahana pun tidak semuanya dapat mempertahankan kursi atau dapat meraih kemenangan. Begitu pula akan dihadapi baik petahana, baik incumbent maupun kandidat yang baru pada pemilu tahun 2024. Dan ini adalah sebuah tantangan yang dihadapi oleh para kandidat, para caleg maupun tim sukses atau relawannya di pemilu tahun 2024. Dan tantangan ini akan dihadapi oleh kandidat. Sebagaimana yang saya katakan, bahwa petahana atau incumbent tidak selamanya hebat serta terjamin untuk terpilih kembali, atau tidak selamanya hebat untuk mempertahankan kursi. Demikian juga para kandidat atau para caleg yang datang, yang di backup dengan kekuasaan, yang datang dengan finansial yang banyak, itu bukan sebuah jaminan bahwa dia akan menang. Tapi dia perlu melakukan sebuah pemetaan politik dan strategi yang tepat untuk meraih suara yang sebanyak-banyaknya. Semoga saja pemetaan yang dilakukan tidak berbau sara dan dia meraih kemenangan tanpa melakukan kecurangan dan sejenisnya. Tantangan terbesar pada pemilu tahun 2024 itu dikembalikan kepada masing-masing partai politik dan masing-masing kandidat atau caleg. Bagaimana bisa menggait suara dalam capaian yang diinginkan. Walaupun memang kenyataannya ada politik uang, politik identitas, tapi ini juga adalah hal-hal yang normal bagi saya. Semoga saja sarah, isu-isu sarah jangan dikembangkan, jangan diangkat, karena ini kurang baik dan akan menimbulkan atau menghasilkan pemimpin yang tidak sehat, kurang baik. Saya mohon maaf, saya mau sampaikan, dalam momentum pemilu di Indonesia, politik dan agama merupakan dua faktor yang sulit dipisahkan. Oleh karena kerap dikaitkan dua faktor tersebut
diyakini kembali dijadikan strategi utama partai politik maupun caleg dan kandidat dalam menggait suara pemilu 2024. Kita tidak boleh munafik, lihat saja yang terjadi. Sesungguhnya agama ini memang masih mempunyai peranan. Politik identitas tersebut merupakan suatu hal yang normal, termasuk putra daerah, kuota perempuan, semua masih menjadi hal-hal yang dilaksanakan dan ini normal. Namun disarankan jangan sampai mempolitisasi SARA, jangan sampai ada isu SARA, karena sudah tentu akan menghasilkan pimpinan yang tidak kualitas, dan inilah politik yang kurang sehat. Lanjut, saya mau masuk dalam pemilu 2024 di Kabupaten Kepulauan Aru. Untuk pemilu di Kabupaten Kepulauan Aru sudah tentu hal-hal yang tadi disampaikan itu pun diterapkan. Jadi hal-hal itu masih berpengaruh, termasuk politik identitas mengambil peran di dalam kesenyapan. Selain itu juga ada pendekatan-pendekatan politik lain, misalnya pendekatan politik suku, etnis, dan sebagainya. Bahkan ada bentuk pendekatan yang baru muncul, yang sekarang lagi tren, atau disebut dengan sebuah strategi politik lokal, yaitu pendekatan rumpun. Dan ini sudah terjadi. Saya pikir ini normal dan sah-sah saja, asal tidak boleh meninggalkan kesan di dalam masyarakat sehingga tidak terjadi pengelompokan masyarakat. Karena ketika setiap rumpun mengambil sikap, maka ini jumlah pemilihnya itu relatif berbeda. Ini hal yang terjadi, jadi satu bentuk pendekatan rumpun. Itu adalah hal yang baru yang sudah dilakukan. Mungkin barangkali awalnya sudah dilakukan, tapi itu masih tertutup, sekarang sangat terbuka. Demikian dulu yang saya sampaikan. Dan bagi calon legislatif, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menghadapi pemilu tahun 2024 adalah suatu pemilu yang bentuk baru, adalah hal yang baru. Karena itu perlu melakukan pemetaan politik yang baik untuk menggait suara yang sebanyak-banyaknya untuk mencapai kemenangan. Saya kira demikian. Nanti saya akan lanjut dengan video-video saya yang berikut. Salam demokrasi.